Permisi Bu, mari silakan masuk, silakan duduk Mbak. Baik, dengan Mbak siapa namanya? Saya Amanda Ibu. Mbak Amanda. Mbak Amanda ada perlu apa datang ke sini? Saya datang menemui Ibu mau melakukan konseling. Oh, konseling ya. Mbak Amanda sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum pernah, ini pertama kali. Ini pertama kali. Sebelumnya Mbak Amanda tahu nggak konseling itu apa? Nggak tahu. Saya izin jelaskan ya Mbak. Jadi Mbak Amanda, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseling untuk menyelesaikan permasalahannya si konseling. Tetapi nanti bagaimana keputusan akhirnya penyelesaian masalah itu tergantung konselingnya. Karena konselor di sini tugasnya hanya mengarahkan saja Mbak Amanda seperti itu. Dan juga di konseling itu ada kontrak. Dalam satu kali pertemuan itu kita bisa bertemu selama 20 sampai 35 menit lamanya. Apakah Mbak Amanda keberatan dengan waktu itu kan? Baik, enggak ya. Mbak Amanda bisa diposisikan dulu duduk yang nyaman atau posisi yang lebih nyaman gitu. Oke, udah ya. Baik. Bisa mulai diceritakan apa yang menjadi masalahnya atau pikirannya Mbak Amanda saat ini? Jadi saya tuh sulit buat mengungkapin perasaan saya, kayak misal lagi marah sama orang, lagi kecewa sama orang, dan itu sulit buat mengungkapin itu. Kayak contohnya ini, saya kan kuliah ini tuh sistemnya masih antar jemput sahabat saya. Terus kadang tuh jam perkuliahannya tuh nggak sesuai sama jadwal yang udah ditentukan. Yang itu kan tergantung dosennya, bisanya mulai perkuliahan jam berapa, pulangnya jam berapa, itu kan tergantung dosennya. Terus pernah satu kali saya tuh ada perkuliahan 2 mata kuliah, yang satunya itu daring dan yang satunya itu luring. Yang daring ini jamnya itu siang, tapi yang luring itu sore ya. Terus habis itu saya tuh udah siap-siap, saya udah turun ke bawah. Saya melihat Pak Desa tuh emang lagi melakukan satu aktivitas gitu loh. Terus rencananya tuh saya menunggu kegiatan Pak Desa itu sampai selesai, dan saya mau makan dulu. Tapi sebelumnya saya tuh udah bilang kalau mau minta tolong dianterin ke kampus karena ada kuliah luring. Terus habis itu Pak Desa kayak bilang, kok kuliah sore-sore, mau selesai jam berapa? Terus awalnya saya cuma diem aja karena hal itu kayak membuat saya kayak gak terima kasih karena gak mood gitu loh. Terus habis itu saya cuma bilang gak tahu nanti pulangnya jam berapa, ya yang pasti kayak gitu Bu. Terus saya tuh udah capek, terus kuliahnya juga udah sore. Habis itu kayak apa ya, jadinya kayak gak pernah marah sih, tapi kayak nadanya itu tinggi aja gitu. Terus kayak saya mau marah tapi orang ini lebih tua ya dari saya, jadi kayak saya memilih buat diam. Terus habis itu saya kayak bilang, coba nanti itu tanya ke temennya atau khususnya, biar nanti itu tahu pulangnya jam berapa. Masa tiap kuliah nggak tahu jam berapa gitu. Kayak gitu kan harus pasti pulangnya jam berapa gitu. Saya sempat menanggapin ucapan itu tapi dengan takut, terus kayak mau nangis gitu loh Bu. Kayak saya bilang, soalnya ini tergantung dosennya, harusnya emang hari ini mata kuliah ini nggak ada, tapi dosennya minta hari ini. Saya kayak bilang kayak gitu. Terus habis itu, ya masa nggak butuh jamnya gitu. Akhirnya saya cuma bisa diam. Terus sepanjang jalan berangkat ke tempat kuliah tuh saya cuma bisa nangis. Kamu mau marah tapi kayak ini tuh Pak di sana. Oh, jadi Mbak Amanda itu sulit mengungkapkan perasaannya Mbak Amanda apa dan bagaimana perasaan Mbak Amanda saat itu tuh sulit gitu ya untuk mengungkapkannya karena takut tadi ya, karena kan
Pak D juga lebih tua nih dari Mbak Amanda, takutnya nggak sopan atau bagaimana, seperti itu kan ya Mbak Amanda. Baik, kalau begitu tujuannya Mbak Amanda datang konseling kepada saya ini apa? Ya saya tuh pengen gimana caranya saya tuh bisa meluapkan emosi saya, bisa mengungkapin apa yang saya rasain ke orang tersebut, tapi tuh masih terkontrol gitu loh Bu, biar kata-katanya itu juga nggak buat orang itu sakit hati. Oh, jadi tujuannya Mbak Amanda datang konseling kepada saya itu untuk mencari tahu bagaimana caranya tetap bisa mengungkapkan perasaannya Mbak Amanda dengan nada atau kata-kata yang terkontrol gitu ya Mbak, tetap kayak hati-hati supaya nggak menggebu-gebu dan nggak kebablasan gitu ya Mbak intinya. Jadi begini Mbak Amanda, dalam konseling itu ada yang namanya teknik latihan asertif. Apa itu teknik latihan asertif? Jadi teknik itu tuh biasanya digunakan kepada konseli-konseli seperti Mbak Amanda yang memang susah mengungkapkan apa yang mereka rasakan, gitu Mbak Amanda. Tujuan dari teknik ini sendiri adalah supaya Mbak Amanda itu bisa mengungkapkan perasaannya Mbak Amanda. Jadi untuk masalah yang sedang dihadapi Mbak Amanda itu agar Mbak Amanda tuh lebih bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakan Mbak Amanda meskipun dalam bentuk atau kata-kata yang tetap dijaga dan tidak menggebu-gebu seperti itu ya Mbak Amanda. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira Mbak Amanda tuh mau menyampaikannya seperti apa ke Pak Denny? Sebenarnya Bu, saya tuh juga pengen kayak ngungkapin semuanya apa yang saya rasain, terus habis itu ngejelasin kayak kenapa kok kuliahnya sore, kenapa kok jam pulangnya tuh nggak sesuai sama jadwal yang udah ada. Itu pengen Bu, tapi saya tuh sebenarnya saya tuh orangnya emosian, terus kalau udah emosi tuh kata-katanya udah nggak terkontrol, makanya saya lebih milih buat kayak ya usah diem aja, nggak usah ngungkapin daripada nanti kata-kata yang keluar dari mulut saya tuh nyakitin orang tersebut gitu loh Bu. Terus jatuhnya kalau apalagi tuh orang tua ya, jatuhnya tuh nanti kayak kok kamu ngelawan sama orang tua, jatuhnya tuh kayak Nggak gitu loh. sopan gitu Iya, ya. jatuhnya tuh kayak gitu. Makanya saya lebih baik kayak aku juga yang salah. Kira-kira untuk mengontrol perkataannya Mbak Amanda tadi, apa yang udah Mbak Amanda usahakan supaya itu emosinya tuh nggak menggebu-gebu terus bisa memfilter omongan? Sejauh ini saya belum kayak gitu sih Bu. Maksudnya belum berani buat ungkapin gitu loh. Saya kalau udah kayak gitu saya mending diam terus cuma bisa nangis sampai benar-benar lega, terus ya udah habis itu kayak ya aku lah nggak bahas lagi. Jadi melampiaskannya ke nangis. Iya. Dan memilih buat dicoba lah daripada kelewatan gitu ya. Oke. Jadi gini, Mbak Amanda kan tahu nih kalau ngomong kelewat batas, apalagi ke Pak D ya, orang yang bertua, siapapun orang yang bertua, jelas akan dinilai nggak sopan gitu ya Mbak. Kira-kira Mbak Amanda tahu nggak kata-kata seperti apa yang jangan sampai keluar dari mulutnya Mbak Amanda untuk orang yang lebih tua? Mungkin kayak jangan ngeluarin kata-kata kotor kali ya. Terus soalnya jujur aja ya Bu, saya tuh kalau udah emosi kata-kata kotor tuh selalu keluar Bu. Terus habis itu mungkin ya perkataan kasar aja sih. Terus habis itu nada tinggi gitu jangan sampai keluar karena ya tadi karena pagi saya lebih tua, terus nanti jadinya tuh nggak sopan karena ngomongnya pakai nada tinggi. Baik, kalau begitu apakah Mbak Amanda bisa memberikan contoh kepada saya? Mungkin kira-kira seperti apa kata-kata yang bisa diucapkan ketika Mbak Amanda marah tapi tetap terkontrol? Mungkin gini kali ya Pak D, jadwal kuliah itu jamnya memang sudah ditentukan dari jam segini sampai jam segini, tapi terkadang dosen itu juga memberitahu kalau hari itu tuh ada rapat tuh secara mendadak gitu, dan mau nggak mau
jamnya harus mundur, nggak sesuai jadwal. Terus jadinya selesainya lebih lebih narik kali ya, jadi lebih ya jadi lebih malam pulangnya, atau ya kan mungkin kayak jam 7:30 baru pulang. Itu barusan Mbak Amanda udah bisa kasih contoh ke saya kata-kata bagaimana yang tidak menyakiti hati tapi tetap bisa meluapkan perasaan yang Mbak Amanda ya gitu. Jadi itu udah bagus. Ngomong kayak gitu tuh udah bagus banget, udah keren lah pokoknya, udah mulai bisa mengungkapkan perasaannya Mbak Amanda nih ya. Jadi buat kedepannya kira-kira bisa terus dipertahankan seperti itu ngomongnya, oke? Jadi gimana, ada yang mau Mbak Amanda ceritakan lagi? Saya kira cukup sih Bu, karena saya udah tahu gimana caranya biar saya tuh bisa melakukan bisa nggak cuma ke Pak Kenca sih, mungkin ke orang lain. Kalau misal ada yang menyinggung perasaan saya, jadi saya bisa mengungkapkan itu semua tapi dengan terkontrol dan nggak emosi. Oke, bagus Mbak Amanda. Jadi sudah tahu ya bagaimana caranya mengatasi supaya Mbak Amanda itu tetap bisa mengungkapkan apa yang Mbak Amanda rasakan, tapi nggak sampai menyakiti perasaan orang lain, gitu ya. Oke, waktu udah menunjukkan 20 menit. Untuk 1 minggu ke depan, saya mau kasih tugas ke Mbak Amanda untuk terus bisa mengungkapkan perasaannya Mbak Amanda dengan kata-kata yang lebih baik lagi, dengan kesan yang nggak menyakiti perasaan orang lain, seperti itu ya Mbak Amanda. Karena waktu udah menunjukkan 20 menit nih, jadi konseling sesi pertama kita berakhir di sini. Nanti setelah 1 minggu nih Mbak Amanda udah menjalani hari-hari, terus Mbak Amanda sudah mencoba melakukan itu terus-terusan, Mbak Amanda boleh kembali ke sini ya. Saya tunggu 1 minggu ke depan ya Mbak. Terima kasih arahannya, semoga saya bisa tahu gimana caranya untuk Ya baik, sama-sama Mbak Amanda. terima kasih Bu Permisi. Ya.